Halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kamu hari ini tanggal 6 Oktober 2023. Boleh kalian fokuskan pada percintaanmu. Mungkin kalian butuh solusi atau apa ya, nanti kita coba lihat nanti apakah ada pesan atau solusi yang bisa kalian ambil dari bacaan ini. Kita mulai. Aku ambil satu kartu aja. Playfulness. Ada seseorang di sini ya, aku lihatnya dekat sama kamu itu membuat dia bahagia, membuat dia itu kecanduan gitu ya. Cuman ada deket sama kamu atau bahkan cuman ngobrol sama kamu itu aja udah ngebuat dia bahagia banget. Cuman saat ini keadaannya dia udah nggak sama kamu lagi gitu. Ya, siapa dia? Ya, I don't know, mungkin dia mantanmu ya, atau mungkin mantan pacar, mantan gebetan, atau mantan suami ya. Intinya dia merasa bahwa saat di dekat kamu itu sebenarnya dia bahagia banget, dia bersyukur banget, dia senang banget ya ada di dekat kamu. King of Pentacles, kemudian Four of Pentacles, kemudian ada Five of Swords, Seven of Swords, and Knight of Pentacles. Situasi dia saat ini tuh belum stabil ya. Dia belum ada kepercayaan diri, dia belum bisa mendapatkan kebahagiaan atas dirinya sendiri. Dia juga belum stabil, dia belum punya konsistensi untuk apa ya? Konsistensi dalam hidupnya. Dia belum seimbang lah dalam hidupnya ya, entah itu dari segi finansial, dari segi apapun dalam hidupnya. Dan orang ini juga nampaknya orang yang cemburuan ya, orangnya juga nggak stabil, orangnya cemburuan, terus juga orangnya masih suka bermain hati pada wanita-wanita di luar sana gitu, masih suka manipulatif ya. Bahkan di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang bisa memanipulatif dari materi. Jadi dia misalkan nih sama kamu, dia mengaku bahwa dia orang kaya, akhirnya di sini dia memanipulatif kamu bahwa ditanamkanlah ya kepikiran kamu bahwa dia orang kaya, dia mampu memiliki segalanya, dia mampu melakukan segalanya. Tapi nyatanya ya nggak gitu. Itu cuma untuk menarik perhatian kamu aja agar kamu bisa bisa goyah gitu hatinya ke dia gitu. Bahkan ya nggak cuma sama kamu, ternyata ya sama yang lainnya juga begitu. Tapi sebenarnya orang ini justru malah mungkin dia seorang penjudi, atau mungkin dia ketergantungan dengan suatu barang-barang adiktif, atau mungkin dia ya itu tadi mungkin suka gonta-ganti pasangan, akhirnya ya hidupnya melarat gitu ya, atau mungkin dia ini punya hutang piutang. Intinya saat ini hidup dia itu lagi bisa dibilang anjlok secara keuangan ya, dia belum stabil secara keuangan, secara materi. Jadi saat ini tuh ya nggak bisa diandelin deh orang ini saat ini ya. Tuh, aku lihat ya ada Four of Pentacles ya. Jadi saat kalian menjalin hubungan, ternyata orang ini tuh manipulatif sehingga membuat hubungan kalian itu ada yang mendominasi gitu ya di hubungan ini, dan semua itu maunya sesuai keinginan dia. Semua itu harus sesuai dengan
aturan dia, arahan dia gitu. Akhirnya di sini dia semena-mena sama kamu, jadinya kamu merasa kayak tercekik dalam hubungan ini, kayak merasa lelah, kayak merasa terkurung, kayak merasa ya tidak bebas lah dalam hubungan ini, kayak enggak, kayak ya intinya ini hubungan yang enggak sehat gitu ya. Kalian merasa benar-benar yang punya punya masalah yang nggak sehat lah di sini ya. Bahkan sampai di sini ada kebencian ya di antara kamu dengan dia, ya mungkin kedua belah pihak ya, kamu dan dia, atau mungkin kamu doang atau dia doang di sini. Kebencian dari masa lalu kalian ya, dari kalian berdua ya, karena ada suatu masalah lah yang pernah terjadi, dan masalah ini sangat mendasar dan mungkin sering terjadi atau berulang kali terulang gitu ya, berulang kali terjadi ya. Jadi di sini kalian marah, kalian benci, kalian dendam. Nah, orang ini nampaknya pengen meminta suatu kesempatan lagi untuk kamu, untuk datang ke kamu gitu ya. Jadi keputusannya cuma ada di kamu mau memaafkan dia lagi untuk menjalin hubungan lagi dengan dia atau tidak, itu keputusannya ada di kamu ya. Karena di sini aku lihat ada keinginan dari dia, ingin meminta kesempatan menjalin hubungan lagi dengan kamu. Oke, King of Sword, orang ini memang orang yang otoriter, orang yang keras, orang yang berpikir itu secara logika. Dia orangnya rasional, dia memang kalau mengambil suatu keputusan itu memang ya memakai otak ya, bukan pakai emosi, bukan pakai perasaan. Jadi ya benar-benar logika ya yang bermain. Jadi sulit akan membelokkan ya, membelokkan prinsip dia atau keputusan dia gitu ya. Apa tuh namanya kalau membelokkan keputusan atau prinsip dia ya, intinya kalau dia udah mantep pada A ya dia akan melakukan A, dan itu sesuai logika aja gitu ya. Dia kalau ada bumbu-bumbu pakai perasaan di sini itu nggak akan pengaruh bagi dia gitu ya, tidak akan berpengaruh pada dia. Oke, ini aku lihat mungkin orangnya ya memang punya jiwa kebapaan ya, punya jiwa yang kebapaan di sini. Dan aku melihat kenapa dia masih suka sama kamu, karena kamu orangnya cantik, karena kamu orangnya cerdas, karena kamu orangnya bisa mengimbangi emosi dia gitu ya. Memang orang ini udah dewasa sih secara emosi, tapi memang pengen punya kriteria pacar itu yang bisa mengimbangi emosi dia. Dia nggak suka kalau misalkan harus dia doang yang harus memahami emosimu. Jadi dia nggak suka punya pasangan itu yang ngajak ribut terus gitu ya, harus ada kedewasaan lah gitu. Tapi ya kadang-kadang dia juga bisa kok bermanja-manja ria dengan kamu gitu. Oke, Five of Sword. Oke, nampaknya memang kalian ini menjalin hubungan yang udah parah banget sih ya. Jadi makanya kalian berpisah. Orang ini manipulatif, orang ini gak jujur, bahkan di sini dia selingkuh. Parah banget sih ya. Makanya di sini kalian mengambil keputusan untuk berpisah dengan dia. Banyak sekali konflik ya yang terjadi di antara kamu dan dia. dan tiba-tiba gitu ya, emosi dia tuh saat menjalin hubungan sama kamu kemarin tuh tiba-tiba berubah. Dia mungkin tiba-tiba yang tadinya itu sabar sama kamu tiba-tiba berubah, akhirnya tiba-tiba minta putus sama kamu ya, mungkin karena dia sudah ada yang lain gitu ya.
dia selingkuh. Dan ya itu suka banget buat kamu kesel. Ya, aku lihat di sini suka buat kamu kesel. Kalian sering banget beradu argumen di sini. Wow, benar-benar dikonfirmasi banget ya. Dia ini ngebohongin kamu, dia ini selingkuh dari kamu, bahkan dia nggak terbuka dengan perasaannya terhadap kamu. Ya, aku nggak tahu apakah dia pernah ngomong bahwa dia cinta sama kamu, tapi mungkin dia pernah, mungkin sekali ya. Karena di sini aku lihat dia benar-benar melindungi perasaan dia tidak mau terlihat bahwa dia bucin sama kamu. Jadi walaupun dia cinta, dia sulit untuk mengutarakan perasaannya sama kamu ya. Dan aku lihat di sini apapun itu nggak dia terbuka, dia nggak terbuka lah intinya sama kamu dalam segala hal ya, dalam segala hal. Bahkan sampai di sini kamu curiga dia selingkuh pun dia nggak ngomong gitu ya, dia nggak akan mengaku bahwa dia selingkuh ya. Tahu-tahu udah ketahuan aja selingkuh karena dia mulai sering jarang ada komunikasi sama kamu, terus tiba-tiba jarang ada tiba-tiba sifat dia berubah kayak gitu. Akhirnya ya udah ketahuan gitu dia kalau dia selingkuh ya. Bahkan di sini aku lihat ada pihak ketiga di antara kalian yang menyabotasi hubungan ini. Bisa jadi ya selingkuhannya itu, atau mungkin ada orang yang suka sama dia terus tidak menginginkan atau tidak suka kalau kalian menjalin hubungan. Makanya di sini ada pihak ketiga itulah yang menyabotase hubungan kalian ya. Ya, kalian ini memang berdealing dengan orang yang gila kerja. Orangnya memang rajin, tekun, keras ya, keras juga dalam bekerja, teliti juga dalam bekerja. Dan mungkin dia bahkan nggak terlalu asik ya ngejalin hubungan sama kamu. Maksudnya tuh nggak bisa tuh diajak romantisan ya, atau bahkan dia mengucapkan kata-kata romantis pun mungkin kalian jarang sekali mendapatkan ucapan-ucapan romantis dari dia. Aku lihat juga memang orangnya yaitu tadi ya, tidak bisa mengutarakan perasaannya sama kamu. Dia selalu menutup-nutupi kalau dia cinta sama kamu, tapi dia nggak utarakan gitu. Ya udah ngedeketin kamu aja dengan tindakan kayak gitu. Apalagi nih, dan kalaupun kalian memang udah ngejalin hubungan sama dia, hubungan kalian itu flat gitu ya, datar gitu, nggak ada percikan-percikan yang wah gimana gitu, atau mungkin dia ngebawa kamu ke mana restoran yang romantis atau apa gitu. Kayaknya itu akan sulit sekali kalian dapatkan, karena memang sifat dia memang kayak gitu, karakteristik orangnya memang kayak gitu. Dan orangnya juga sulit untuk dibujuk ya, orangnya keras kepala, sulit untuk membujuk terhadap yang sudah menjadi pandangannya, itu akan sulit untuk kamu bisa bujuk ya. Tapi orang ini sebenarnya berbakti sama orang tua juga. Orang ini juga sebenarnya bisa kok setia sama kamu, asalkan dia merasa nyaman, merasa aman sama kamu, dan dia tidak merasa bahwa hubungan ini kayak banyak rintangan, banyak resiko, kok sulit gitu. Oke, dia akan membuat kamu merasa nyaman juga sama dia. Tapi kalau misalkan ternyata menjalin hubungan sama kamu kok banyak banget resikonya, banyak sekali halangan rintangannya, kayak banyak banget masalahnya, udah dia lari. Aku lihat di sini ya, karena di sini ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu memang orang yang tidak suka mengambil resiko dalam hubungan kayak gitu. Tapi di sini sebenarnya dia ingin mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa kamu terima ya. Dan kalau misalkan dia di sini bisa gitu ya ngedapetin maaf dari kamu, bisa kamu terima lagi, di sini akan
dia akan lebih apa ya, berdedikasi sama kamu, lebih memberikan kepastian sama kamu, dan apa, lebih mengabdikan diri lah ke kamu ya, lebih setia ya. Dan aku lihat juga di sini mereka akan lebih realistis lah dalam hubungan. Dia lebih akan support ke kamu ya. Dia akan lebih apa ya, bisa menjadi pendamping yang stabil ya. Bahkan di sini dia akan memberikan komitmen yang kuat sama kamu, yang stabil di sini. Dan apa ya, ya seperti inilah. Tapi ya itu ya, kalau misalkan dia datang lagi, dia masih punya sifat yang dia nggak mau punya hubungan yang beresiko gitu ya. Jadi harus dari kamunya juga mau bisa meyakinkan dia, menguatkan dia, ngedukung dia untuk bisa bertahan. Kalau misalkan kamu pun ya cuek-cuek juga, ya udah, ini akan hanya terjadi untuk mengulang situasi yang sama seperti dulu ya. Jadi memang karena sifat orangnya seperti ini, harus effort yang lebih juga kamunya terhadap dia gitu ya. Oke, jadi kalau kamu masih mengharapkan orang ini ya silahkan, kalau enggak ya sudah. Aku tidak bisa memaksakan pembacaanku terhadap kamu. Hidupmu adalah milikmu ya, kebahagiaanmu juga milikmu. Jadi kamu tahulah apa yang terbaik untukmu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya nih ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.